yang kekal, semua berlalu tak pernah menentu. Dan ini sahabat saya yang lama, dia pengen ketemu banget sama Kang Deddy. Dia pengen banget ketemu Kang Deddy, saya ajak punten.
Malam hari ini saya tidak merayakan ulang tahun karena tahun itu berulang tanpa dirayakan. Malam hari ini saya tidak meniup lilin karena saya mau tidak ada kematian dalam lilin, tetapi cahaya harus terus bersinar dalam setiap waktu. Ada 55 obor yang dinyalakan. Ada kenangan, ada harapan. Air mata saya tidak pernah berhenti jatuh karena meratapi diri seorang ibu tanpa memahami aksara, tanpa memahami angka, mampu membesarkan 9 anaknya. Yang terakhir adalah saya sampai berdiri hari ini. Kenapa ibu yang tanpa memahami angka dan tanpa memahami aksara mampu menempa seorang anak desa sehingga berdiri kokoh di tengah-tengah samudera? Tapi kenapa yang saya bisa membaca dan bisa memahami angka begitu rapuh dalam melewati samudera? Saya belajar tentang makna dari laparnya seorang ibu. Laparnya seorang ibu ketika anak-anaknya makan melahirkan generasi yang kokoh dari sisi raga dan jiwa. Apa makna di balik itu? Tidak akan ada hamparan generasi yang kuat. Tidak akan ada jiwa-jiwa yang bahagia tanpa seorang pemimpin yang memposisikan diri menjadi ibu, yang mau menahan lapar, yang mau menahan tangis, dan mau menahan tawa, sehingga dialah yang harus yang paling terakhir menikmati sarapan pagi, dialah yang harus yang paling terakhir menikmati sarapan siang, dialah yang paling terakhir menikmati santap malam. Dari ibu yang lapar, lahirlah generasi yang kenyang. Tapi dari ibu yang terlalu kenyang, akan lahir generasi yang lapar. Dari pemimpin yang selalu menahan perutnya, akan lahir rakyat sejahtera. Tetapi dari pemimpin yang mengutamakan perutnya, akan lahir rakyat yang menderita. Belajarlah hidup dari ibu, karena dia adalah guru dari semua guru. Sunda mengajarkan memahami Tuhan tak pernah jauh dari ibu. Maka Sunda mengajarkan Tuhan itu dimaknai dengan kalimat Sunan Ampun. Artinya dia adalah pusat dari kasih sayang, dia pusat dari cinta kasih, dia dari pusat dari kesiliwangian. Sehingga ada langkah panjang yang harus kita lalui, bukan hanya dalam ucapan, tetapi dalam perbuatan. Kiran mengajarkan dari laparnya seorang pemimpin, dari laparnya seorang ulama, melahirkan rakyat yang penuh jiwa, tak bisa tergoda oleh dunia, mampu memporak-porandakan
sebuah nilai-nilai keangkuhan yang selama ini berdiri kokoh seorang tanpa lawan. Ternyata dari kaum-kaum yang berkuasa, orang-orang yang hidupnya merasa tanpa lawan jatuh dan terluka. Kita tidak mungkin bisa menjatuhkan orang yang angkuh sedangkan diri kita adalah angkuh. Kita tidak mungkin menjatuhkan orang yang kenyang sedangkan kita kenyang. Orang yang kenyang akan jatuh oleh orang yang lapar. Orang yang angkuh akan jatuh oleh orang yang rendah hati. Malam hari ini hujan pun jatuh, bukan menghalangi acara kita, tapi mengantar kita. Hujan ini semestinya kita simpan di tanah, kita tampung dalam area-area danau kecil, kita alirkan sebagian ke tetap tersirat jejak dan langkahnya. Walau sampai di akhir hayat selalu tak terbawa bayang-bayang bulan dalam lukiskan lingkaran jiwa karma. Tiada karma terhindarkan malah ganjaran Tuhan. See
Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing, mudah-mudahan panjang yuswa, sehat, berkah, nur salawasna aya dina padan tayungan Allah Subhanahu wa taala. Siap.